Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, baik yang berada di majelis ini maupun kepada pemirsa YouTube dimanapun berada dan berapapun usianya, mari sempatkan sejenak menyimak kajian Sirah Nabawi, kajian yang membahas kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita menuju ke bagian pertama, yakni tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Kaum muslim, sahabat muslim yang dirahmati Allah, sebagaimana dikutip di dalam kitab Jami' Sahih Bukhari, ditulis juga di dalam Musnad Syafi'i, dipaparkan di dalam kitab Fadailus Sahabah ketika menyebutkan tentang nasab Ali bin Abi Thalib, serta disebutkan di dalam kitab matan-matan hadis yang kesemuanya menyimpulkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Ibnu Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadri bin Kinana bin Khujaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini 20 Ajidatun Nabi, ini nama-nama kakek Nabi Muhammad SAW hingga urutan sampai ke 20. Ini sudah tersepakati, sudah menjadi konsensus umat sebagai sebuah silsilah yang sahih, silsilah yang valid, nasab yang tidak diperselisihkan. Adapun leluhur Nabi Muhammad dari mulai Adnan ke Ibrahim atau bahkan dari Ibrahim ke Adam itu masih masuk ranah khilaf, masih dipertentangkan, masih diperdebatkan. Bahkan dari kalangan madhab Malikiyah ada sebagian ulamanya menghukumi makruh menyebutkan nasab Nabi Muhammad hingga sampai ke Nabi Adam. Dari 20 leluhur Nabi Muhammad yang disebutkan tadi, setidaknya memiliki beberapa kekhususan, beberapa karakteristik yang kemudian membedakan dari golongan-golongan lain. Di sini saya akan menunjukkan 3 kekhususan yang dimiliki oleh qabilah atau suku ras yang melahirkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, suku yang melahirkan Nabi Muhammad SAW atau ras yang melahirkan sosok bagi Nabi Muhammad SAW itu memang golongan atau suku yang memang benar-benar dipilih paling terbaik di antara suku-suku di dunia ini. Rasanya saya tidak perlu menyampaikan dasar atau dalilnya, karena begitu banyak dalil-dalil atau hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu dari golongan pilihan. Namun ada baiknya saya sampaikan satu saja hadis yang diriwayatkan oleh Wasilah bin Ashqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wastafa min waladi Ibrahim Ismaila wastafa Kinanata min bani Ismaila wastafa min bani Kinanata Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashimin wastafa min bani Hashimin. Artinya sesungguhnya Allah memilih dari anak turun Nabi Adam, memilih Ismail, dan dari Ismail Allah memilih satu keturunan yakni Kinana. Dari beberapa keturunan Kinana Allah memilih Quraisy
Dan dari sekian banyak keturunan Quraisy, Allah mengutamakan atau memilih Hashim. Wastafani min bani Hashimin, dan kata baginda Nabi Muhammad, dan Allah memilihku dari golongan Bani Hashim. Jadi memang benar-benar disetting oleh Allah ras atau golongan ini adalah golongan terbaik yang kemudian nantinya melahirkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, khususan yang dimiliki oleh suku yang melahirkan Nabi Muhammad SAW adalah bahwasanya golongan Nabi Muhammad SAW itu dihindari atau dijaga dari debu-debu kotor jahiliyah, dilindungi, dipelihara oleh Allah dari perilaku bejat jahiliyah. Misalnya seperti apa? Satu, seperti kemusyrikan. Jadi mulai dari Sayyid Abdullah hingga Nabi Adam, itu tidak ada satupun yang melakukan menyembah selain pada Allah. Semuanya mengikuti agama yang ditunjukkan oleh Rasulullah Ta'ala. Yang kedua, golongan ini dipelihara oleh Allah, dijaga dari perbuatan perzinahan. Jadi tidak ada satupun leluhur Nabi Muhammad SAW hingga ke atas melakukan sebuah hubungan di luar nikah. Semuanya sesuai dengan akad pernikahan sebagaimana pernikahan di dalam Islam. Bagaimana kata baginda Muhammad SAW, kharajtu min nikahin, aku keluar dari sebuah proses pernikahan, walam akhruj min sifahin, aku bukan keluar dari sebuah proses perzinahan. Min ladun adama ila waladani abi wa ummi, semenjak dari Nabi Adam hingga ayah dan bundaku melahirkanku. Nanti pada kesempatan yang lain, kesempatan berikutnya, kita akan coba jelaskan bagaimana jenis-jenis pernikahan di masa jahiliyah. Jadi ada satu jenis pernikahan yang selayaknya pernikahan Islam. Sungguh indah, kata penyair, hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin, aba'ahu amjada saunan ismihi, taraku sifaha walam yusibu aruhu min adama wa ila abihi wa ummihi. Hafidhal ilahu, Tuhan atau Allah menjaga karena memuliakan Muhammad SAW, memelihara atau menjaga aba'ahu, ayah-ayahnya, nenek moyangnya, amjada yang luhur-luhur semua, saunan ismihi, karena menjaga nama baik Muhammad SAW. Taraku as-sifaha, mereka semuanya meninggalkan zina, walam yusibuhum ma'ruhu, dan tidak ada sedikit pun dari cacat jahiliyah, aib-aib jahiliyah menimpa para nenek leluhur Nabi Muhammad SAW. Min Adam, dari Adam, Nabi Adam, wa ila abihi wa ummi, turun sampai ke ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, kekhususan lagi, di samping nenek moyang Nabi dari sisi pria, dari sisi ayah, kakek, terus ke atas, juga orang-orang yang bersih, orang-orang yang dijaga oleh Allah. Nenek-neneknya juga seperti itu. Neneknya juga orang-orang suci, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika berada dalam sebuah peperangan, ana nabi wala kadiba, ana banu Abdul Muttalib, ana banul awatik,
saya ini seorang nabi, tidak dusta. Saya ini keturunan Abdul Muthalib dan saya anak dari Awatik. Sahabat muslim rahimakumullah, saatnya kita masuk ke sesi kedua, sesi ibrah atau pelajaran yang dapat kita petik dari uraian tentang nasab mulia Nabi Muhammad pada edisi kali ini. Baik, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari uraian sebelumnya? Kesimpulannya adalah bahwasanya di dalam nasab Nabi Muhammad SAW itu ada suku atau bangsa atau kabilah yang melahirkan Nabi Muhammad SAW. Itu kesemuanya adalah bangsa pilihan, kabilah pilihan dari semua manusia di dunia ini. Ini sudah nas, sudah ketentuan Allah SWT. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan suku Quraisy, bangsa Arab, dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Inilah konsekuensi sebuah keimanan, yang mana keimanan tadi nantinya melahirkan atau mengakibatkan orang mencintai nabinya, mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak cukup mencintai Nabi Muhammad SAW hanya secara individual saja. Kita harus mencintai tempat di mana Nabi lahir. Kita harus mencintai bahasa Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencintai apa yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Nah ini tujuan dari, salah satu tujuan dari kajian sirah. Kita tumbuhkan, kita tanamkan mencintai Nabi Muhammad SAW dengan mempelajari, dengan mengikuti kajian sirah, agar supaya semuanya mendapat gambaran yang jelas tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Muslim rahimakumullah. Baik, sekarang kita masuk ke sesi ketiga, sesi hukum dan adab. Kenapa perlu adanya sesi hukum dan adab? Karena di sela-sela sebuah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW itu banyak terungkap, tersingkap dan tersirat masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum dan masalah yang berkenaan dengan adab, yang mana tidak jarang permasalahan tersebut bertepatan dengan masalah-masalah yang terjadi pada hari ini. Pada edisi kali ini ada sebuah pertanyaan dari seseorang yang mempertanyakan ucapan atau makalah atau dawuhan seorang wali yang besar, wali yang begitu keramat, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan sebelum terkenal di Indonesia sudah terkenal di Jazirah Arab sana. Di buku-bukunya, buku biografinya sudah banyak yang menulis di negara Yaman sana. Ada orang tersebut mempertanyakan perkataan wali yang sudah menjadi jargonnya, sudah menjadi ikon beliau, yakni du'ai kalbarki. Doaku ini seperti kilat. Maksudnya doaku ini secepat kilat, olehnya dikabulkan Allah SWT. Kemudian penanya tadi juga mempertanyakan ucapan atau perkataan seorang kiai atau penceramah yang sedang naik daun, seorang yang alim, tokoh terkemuka, terkenal di Nusantara ini, di mana ketika berceramah tidak jarang mengucapkan
kata-kata, aku ki wong alim kok, saya ini orang alim. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kata-kata tersebut tidak termasuk dari sebuah perilaku sombong dan takjub? Sahabat muslim rahimakumullah, baik, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin menanggapi dari segi etika munculnya pertanyaan ini. Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu diajukan, karena kita sebagai seorang muslim terhadap muslim lain itu harus dikedepankan akhlakul karimah. Salah satunya ada berbaik sangka atau berhusnudon kepada orang lain, lebih-lebih kepada alim ulama, bahkan kepada kekasih Allah atau waliullah. Ini dikhawatirkan akan menyakiti hati ulama dan menyakiti hati waliullah. Menyakiti waliullah sama juga dengan menyakiti Allah. Namun realitasnya beginilah realitas dinamika kehidupan yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Apapun dipertanyakan oleh masyarakat, apapun kejanggalan itu akan disampaikan oleh masyarakat, dan mereka butuh jawaban yang tepat, butuh jawaban yang ilmiah berdasarkan ilmu-ilmu keislaman. Sahabat muslim rahimakumullah, dan sebenarnya pertanyaan ini lebih mengarah masuk ke ranah adab, ranah moral, atau di dalam keilmuan Islam dikenal dengan istilah tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, keilmuan tasawuf, ada satu tokoh, satu pakar tasawuf yang terkemuka, pemikirannya jenius, jeli, cemerlang. Ia lahir di abad ke-5 Hijriah. Karya-karya tulisnya begitu banyak. Ia adalah bintang yang paling terang sinarnya dari ribuan bintang yang bersinar di langit intelektual Islam. Ia adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ada salah satu karyanya yang sangat monumental, hampir diterjemahkan ke dalam bahasa asing seratusan bahasa. Takabur dan ujub. Di dalam bahasa Arab, kata-kata sombong itu diredaksikan banyak sekali jumlahnya, kira-kira ada 16 macam. Imam Ghazali sendiri meredaksikan sombong itu, membaginya menjadi 2. Pertama adalah takabur, kedua kiber. Kalau kiber menurut Imam Ghazali adalah sesuatu kesombongan yang masih bergejolak, yang masih terbersit di dalam hati, belum diteruskan oleh anggota tubuh. Sementara takabur itu sifat-sifat sombong yang sudah tervisualisasikan, sudah diteruskan oleh anggota tubuh, sudah nampak oleh anggota tubuh. Bagaimana definisi takabur secara syarat? Menurut Imam Ghazali, takabur adalah memandang besar diri sendiri, atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri itu lebih baik dari orang lain dalam segi dunia maupun ukhrawi atau diniyah. Ini definisi versi Imam Ghazali. Jadi sombong atau takabur itu adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri melebihi orang lain
dalam segi dunia maupun akhirat. Dari sini ternyata takabur itu menyeret dua komponen, dua perkara. Pertama, harus adanya perkara yang disombongkan. Yang kedua, adanya orang atau pihak yang disombongi. Jadi kalau tidak ada salah satu saja dari dua komponen tadi, maka tidak bisa dikategorikan sebagai takabur atau sombong. Lebih lanjut, Imam Ghazali menjelaskan, bila ada seseorang dia memandang dirinya besar, memandang dirinya punya kelebihan, namun juga memandang orang lain juga memiliki kelebihan, bahkan di atasnya tingkatannya, maka tidak dapat dikatakan sebagai takabur. Misalnya, saya ini alim, saya ini orang alim, tapi ketika mengucapkan, dia memandang orang lain juga demikian, bahwa orang lain tersebut adalah juga memiliki kealiman, atau bahkan orang lain banyak yang di atasnya, banyak yang lebih alim darinya, maka perkataan tadi tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku sombong. Sementara ujub adalah merasa tenang, tentram, damai terhadap kelebihan atau kenikmatan yang dimiliki seseorang dengan melupakan si pemberi nikmat. Jadi sekali lagi, ujub adalah perasaan tenang, tentram, damai atau bangga terhadap kenikmatan atau kelebihan yang dimilikinya dengan melupakan si pemberi nikmat. Jadi meniadakan dari makna nikmat itu datang dengan tidak menyandarkan kepada pemberi nikmat. Jadi di sini kiranya pertanyaan dari seseorang tadi sudah bisa terjawab. Jadi bila ada seseorang berkata, aku ini orang alim kok, saya ini orang alim, namun di dalam hatinya tidak ada unsur meremehkan orang lain, atau bahkan sebaliknya, ketika mengucapkan tersebut, orang lain mukhotob itu menurut pandangannya juga setara kealimannya atau bahkan lebih alim darinya, maka tidak dapat dikatakan sebagai sifat takabur. Atau ada orang mengatakan, saya ini orang kaya, saya ini orang alim, saya ini orang cantik, tampan misalnya, tapi dia tetap menyadarkan bahwa kelebihan kenikmatan tersebut adalah bukan darinya, bukan hasil jerih payahnya, tapi semata-mata pemberian Allah, maka juga tidak dapat dikatakan ujub, karena ada ada unsur penyandaran terhadap pemberi nikmat tersebut. Juga dakwaan atau makalah dari Habib Soleh bin Muslim Hamid yang mengatakan, doaku ini seperti kilat, doaku ini secepat kilat, olehnya dikabulkan Allah, maka juga tidak boleh dipandang sebagai sebuah bentuk ujub, namun harus dipandang sebagai sebuah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, bahwasanya Allah memberiku seperti ini. Jadi ucapan tersebut dipandang sebagai sebuah ungkapan rasa syukur Habib Soleh bin Muslim Al-Hamid atas anugerah Allah SWT. Kalau kita menilik uraian pada sesi pertama, itu ada sabda Nabi Muhammad SAW,
Ana nabiyyu la kadib, ana benul Abdul Muthalib, ana benul Awatik. Saya ini seorang nabi, tidak dusta. Saya ini anak dari Abdul Muthalib, saya juga anak dari Awatik. Ini kata Syekh Halimi, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, mengatakan bahwa dauan atau sabda Nabi Muhammad tersebut tidak boleh dipandang sebagai sebuah fakhr atau kebanggaan atau kesombongan, tidak boleh. Itu harus dipandang sebagai sebuah bentuk wujud syukur Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT. Karena ya memang seorang nabi tidak pernah dusta. Allah memberinya anugerah yang besar menjadi nabi. Baik, sahabat muslim rahimakumullah, para pecinta Nabi Muhammad SAW, dengan terjawabnya pertanyaan tersebut, maka berakhir pula kajian sirah pada edisi hari ini. Semoga menambah wawasan kita dan semoga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa ikuti terus, simak terus edisi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.